Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang struktur sel beserta fungsinya. Pada sel tumbuhan, terdapat dinding sel, membran sel, kloroplasma, badan Golgi, vakuola, mitokondria, nukleus, retikulum, nukleolus. Sedangkan pada sel hewan, terdapat membran sel, nukleus, sitoplasma, retikulum, lisosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, nukleolus. Oke, dari beberapa struktur sel yang saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan mulai dari nukleus atau inti sel. Sesuai dengan namanya inti, jadi nukleus itu bagian terpenting di sel, karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting, seperti anak inti atau nukleolus, cairan dalam inti atau nukleoplasma, membran inti atau disebut karioteka, dan benang-benang kromatin atau disebut dengan kromosom. Setiap komponen punya tugasnya masing-masing. Membran inti atau karioteka letaknya paling luar dari inti sel. Nah, di karioteka ini ada pori-pori. Tugas karioteka sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Selanjutnya, inti atau nukleolus. Fungsinya untuk membentuk rRNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Di inti sel juga ada cairan kental dan transparan atau disebut nukleoplasma. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi kimia dalam nukleus. Bagian terakhir yaitu kromosom. Komponen-komponen itu saling bekerja sama sampai akhirnya nukleus bisa menjalankan fungsinya, yaitu mengendalikan berlangsungnya metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik sebagai pusat sintesis asam nukleat, mengontrol pertumbuhan sel, tempat penyimpanan protein. Baik, kita ke struktur selanjutnya, yaitu sitoplasma. Cairan dalam sel yang letaknya di antara nukleus sama membran plasma, namanya itu sitoplasma. Nah, di sitoplasma itu ada dua komponen penyusunnya, sitosol dan organel-organel. Kalau sitosol itu bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel. Jadi ada 70-90% air yang di dalamnya juga mengandung zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut itu kayak protein, lipid, dan zat sisa lainnya. Misalnya karbon dioksida. Sitosol fungsinya sebagai tempat reaksi kimia loh. Contoh reaksi kimianya itu glikolisis. Jadi kesimpulan, fungsi sitoplasma itu sendiri adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel, perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu sel beserta fungsinya. Yang pertama ada ribosom. Ribosom terbagi menjadi dua jenis, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sintesis protein terbagi menjadi dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses percetakan informasi genetik pembuatan protein dari DNA oleh RNA, sedangkan translasi yaitu proses menerjemahkan mRNA menjadi protein. Selanjutnya yang kedua, lisosom. Lisosom berbentuk bulat atau oval. Lisosom berperan dalam menghasilkan dan menyimpan enzim pencernaan. Selain itu, lisosom juga berperan dalam endositosis, autofagi, dan fagositosis.
Selanjutnya yang ketiga yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berbentuk seperti labirin yang berliku-liku. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai alat transportasi zat di dalam sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berperan dalam mensintesiskan protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berperan dalam menyempurnakan metabolisme sel. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel tempat berlanjutnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Mitokondria terdapat dua lapisan membran, yaitu lapisan membran dalam dan lapisan membran luar. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi di dalam sel, sehingga mendapat julukan sebagai the power of host cell. Yang kelima ada badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kantung tipis yang tersusun berlapis-lapis. Badan Golgi berfungsi mengeluarkan sekresi pada permukaan sel dan membentuk kantung vesikula. Selanjutnya kita masuk ke dalam kloroplas. Kloroplas merupakan sebuah plastida yang terdapat klorofil di dalamnya. Di dalam kloroplas terjadilah fase terang dan fase gelap. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kloroplas terdapat di dalam sel mesofil. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian struktur membran sel. Struktur membran sel terdiri dari lipoprotein, glikoprotein, glikolipid, dan dua lapisan fosfolipid. Membran sel sendiri berfungsi sebagai tempat lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Lalu lintas ion sendiri terbagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Semoga ilmunya menjadi berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.